Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abimanyu Tritathanaya dari kelas C, NPM 2213052074 akan menjelaskan teori RIF Psychological Wellbeing yang sebagai tugas UTS dari mata kuliah Kesehatan Mental. Jadi, psychological well-being itu adalah tingkat kemampuan individu dalam menerima diri sendiri apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan potensi dirinya. Psychological well-being tidak serta-merta terbentuk, melainkan perlu serangkaian waktu atau proses tertentu. Pembentukan tersebut mengacu pada pendekatan perkembangan berdasarkan lifespan atau rentang hidup, yang menekankan pada perkembangan manusia sepanjang rentang hidupnya. Perkembangan tersebut tidak menekankan pada tahapan usia, tetapi lebih menekankan pada poin-poin perkembangan sepanjang hidup manusia. RIF melihat psychological well-being seseorang berdasarkan aspek yang berhasil dicapainya pada saat itu, dan merumuskan dalam bentuk dimensi-dimensi. Pada tahun 2014, RIF mendefinisikan psychological well-being sebagai kondisi optimalnya fungsi psikologis seorang individu yang dicirikan dengan 6 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan diri atau self-acceptance merupakan karakteristik utama dari individu yang mencapai aktualisasi diri yang berfungsi secara optimal dan dewasa. Menekankan penerimaan diri seseorang terhadap masa lalu. Orang yang memiliki penerimaan diri yang baik akan dapat memiliki sifat positif terhadap diri sendiri dan mampu menerima berbagai aspek diri termasuk sifat baik dan buruk. Yang kedua ada penguasaan lingkungan atau environmental mastery. Merupakan kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya. Penguasaan lingkungan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana individu dapat mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada di lingkungan. Individu juga mampu mengembangkan dirinya secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Dan yang ketiga ada hubungan positif dengan orang lain, yaitu mampu untuk mencintai dan individu memiliki hubungan yang hangat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain. Memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dapat menunjukkan rasa empati, rasa sayang, dan keintiman, serta memahami konsep memberi dan menerima dalam hubungan sesama manusia. Selanjutnya ada autonomi. Memiliki internal locus of control dalam mengevaluasi dirinya. Maksudnya, individu tersebut tidak meminta persetujuan dari orang lain, namun mengevaluasi dirinya sendiri dengan standar-standar pribadinya. Individu bersikap mandiri, mampu menolak tekanan sosial untuk berpikir, dan berperilaku dengan cara tertentu, mampu mengatur perilaku diri sendiri dan mengevaluasi diri dengan standar pribadi. Selanjutnya ada tujuan dalam hidup. Menekankan pentingnya keyakinan yang memberi satu perasaan dan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan arti kehidupan. Individu memiliki tujuan hidup yang baik, memiliki target dan cita-cita dalam hidupnya, serta merasa bahwa kehidupan di saat ini dan di masa lalu adalah bermakna. Individu juga dapat memegang teguh pada suatu kepercayaan tertentu yang dapat membuat hidupnya jauh lebih berarti. Selanjutnya ada kata-kata dari The Most Famous Boy. Kita perlu merasa sedih terlebih dahulu untuk tahu apa rasanya bahagia. Lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu perkembangan personal atau pribadi. Individu yang berfungsi secara optimal, secara psikologis harus berkembang, mengembangkan potensi-potensinya untuk tumbuh dan maju. Individu yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, artinya individu tersebut akan terus berkembang. Bukan hanya mencari suatu titik yang diam, di mana semua masalah terselesaikan. Individu yang mempunyai pertumbuhan diri yang baik akan memiliki perasaan yang terus berkembang, melihat diri sendiri sebagai sesuatu yang terus berkembang, menyadari potensi-potensi yang dimiliki, dan mampu melihat peningkatan dalam diri dan perilakunya dalam waktu ke waktu. Sekian teori RIF, Psychological Wellbeing.
Bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke email atau nomor telepon yang sudah tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.